Selamat siang semua, kembali lagi bersama saya di YouTube channel saya, Tiawet Saida Situmorang, dengan NPM 19110429. Saya dari kelas SI P1901. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjabarkan tentang deadlock dalam mata kuliah sistem operasi. Oke, kita langsung masuk saja ke konsep dasarnya ya. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Salah satu contoh sebuah deadlock yaitu 1. Proses A menggunakan CD-ROM. Yang kedua, proses B menggunakan scanner. Yang ketiga, proses A meminta scanner atau tanpa melepas CD-ROM. Yang keempat, proses B meminta CD-ROM. Yang kelima, menunggu dan deadlock. Sekarang kita masuk ke model sistem deadlock. Untuk memodelkan kondisi deadlock, maka bayangkan sebuah sistem dengan 1. Sekumpulan proses P sama dengan P1, P2, Pn. Yang kedua, sekumpulan tipe sumber daya yang berbeda, R sama dengan R1, R2, Rm. Yang ketiga, sumber daya Ri memiliki N bagian instans yang identik dan masing-masing digunakan. Pada model operasi normal, sebuah proses menggunakan sumber daya dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan atau request bila permohonan tidak dapat dikabulkan dengan segera. Misal karena sumber daya sedang digunakan proses lain, maka proses itu harus menunggu sampai sumber daya yang dimintanya tersedia. Yang kedua, menggunakan sumber daya atau use. Proses dapat menggunakan sumber daya, misalnya printer untuk mencetak, disk drive untuk melakukan sistem operasi I/O dan sebagainya. Yang ketiga, melepaskan sumber daya atau release. Setelah proses menyelesaikan penggunaan sumber daya, maka sumber daya harus dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lain. Selanjutnya, resource deadlock. Deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan sumber daya. Sumber daya ada dua jenis, yaitu preemptible. Sumber daya dikatakan preemptible jika sumber daya tersebut dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya lain. Contohnya prosesor, kanal MK, disk, semafor. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B, maka akan terjadi deadlock.
Jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain, masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrogram, tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Contoh lain yang menyebabkan deadlock dari sumber yang dapat dipakai berulang-ulang ialah berkaitan dengan jumlah proses yang memakai memori utama. Setelah proses P dan Q telah melakukan fungsi meminta untuk pertama kali, maka sumber daya yang tersedia dalam banyak ialah 50 atau 270/80. Maka saat P menjalankan fungsi meminta lagi sebanyak 60, maka P tidak akan menemukan sumber daya dari banyak sebanyak 60. Maka P akan menunggu hingga sumber daya yang diminta dipenuhi. Demikian juga dengan Q, akan menunggu hingga permintaannya dipenuhi. Akhirnya terjadi deadlock. Cara mengatasi dengan menggunakan memori maya. Yang kedua dari resolve deadlock yaitu non-preemptible. Pada sumber daya jenis ini, sumber daya tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Printer adalah salah satu contohnya. Jika suatu proses sedang menggunakan printer untuk mencetak sesuatu, maka printer tersebut tidak dapat diambil untuk mencetak sesuatu dari proses lain. Sumber daya jenis ini biasanya berpotensi terjadinya deadlock. Contohnya yaitu seperti berikut. 4 penyebab deadlock yaitu sebagai berikut. A. Mutual exclusion. Hanya ada 2 proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. B. Hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Kita masuk ke C. Non-preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. D. Circular wait. Kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang sedang dipegang proses berikutnya. Selanjutnya, penanganan dan masalah deadlock. Penanganan deadlock. Terdapat beberapa cara dalam menangani deadlock, yang secara umumnya ada 4 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan masalah. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Yang ketiga, melakukan penghindaran. Dan yang keempat adalah pencegahan. Mengabaikan masalah deadlock. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau penghindaran deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan beberapa lama akan digunakan. Dengan informasi tersebut, dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Penghindaran deadlock yaitu A. Kondisi aman atau safe state. Suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai safe state
Jika tidak terjadi,